Shalom, selamat pagi saudaraku. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama dengan saya kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur terima kasih kami kehadiran Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus hadirlah di tempat ini, hadir di hati kami, agar sungguh-sungguh kebenaran firman yang kami renungkan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adapun firman yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku terambil dari Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan, lebih besar pasak daripada tiang. Perumpamaan ini diumpamakan kepada orang yang penghasilannya lebih sedikit daripada pengeluarannya, atau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kota-kota besar biasanya. Hal ini sering terjadi karena banyak hal yang bisa dilihat, banyak keinginan mata, keinginan daging yang membuat manusia kadang terjatuh dari keinginan dagingnya sehingga terjadilah peminjaman atau kredit dengan segala macam barang dapat dikredit, atau pinjaman online yang sekarang dikenal dengan pinjol. Nah, itu bisa menjebak semua orang yang tidak menguasai keinginan dagingnya sehingga mereka dikejar-kejar oleh utang, ya, untuk menghindari pembayaran itu, karena sudah tahu uang masuk barangkali hanya 3 juta, sedangkan utang sudah lebih dari 10 juta. Nah, barangkali sudah kesulitan untuk membayar utang tersebut, saudaraku. Akhirnya si peminjam tadi atau yang punya kredit macet tadi selalu mengelak ketika seseorang datang atau debt collector datang ke rumah. Dia akhirnya berdusta atau berbohong. Bahkan tidak hanya dia saja yang berbohong, disuruhnya anaknya untuk berbohong juga. Dia katakan, kalau ada orang yang datang nanti, katakan mama tidak di rumah. Lalu datanglah orang yang mempunyai piutang tadi, dia memanggil-manggil atau mengetuk pintu dari depan rumah. Lalu anaknya keluar. Kata mama, dia tidak di rumah. Nah, inilah akibatnya kalau kita tidak bisa menguasai diri. Jadi itu menjadi seperti yang firman yang disebutkan tadi. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi kalau sudah kita ajari anak kita dari kecil pun sudah kita ajari berdusta, saudaraku. Nah, bagaimana nanti dia dewasanya? Karena dia merasa itu adalah hal yang benar. Karena biasanya seorang anak, dia selalu menjadi panutannya adalah ibunya, orang tuanya. Nah, jadi kalau dari kecil kita sudah mendidik anak itu berdusta, nah tentunya dia dewasanya pun dia merasa hal itu adalah menjadi suatu hal yang biasa. Dia tidak merasa bersalah karena sudah terbiasa kita ajari untuk tidak jujur, ya. Nah, jadi oleh karena itu mari jangan kita biarkan kalau memang kita tidak punya dana untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu, cukupkanlah gajimu. Ya, jadi kalau misalnya gaji kita tadi saya sebutkan 3 juta,
Nah itulah yang kita bagi-bagi untuk sampai 1 bulan saudaraku, itu untuk makan, itu untuk uang sekolah, itu untuk keperluan harian. Kalau memang kita tidak punya, mari kita menahan diri supaya jangan kita terjebak dengan hal-hal yang menjadi kegelapan dalam hidup kita, karena kita harus selalu berdusta, tidak ada kejujuran lagi, bahkan kita takut berjumpa dengan orang. Apa gunanya yang kita beli tadi barang mewah, misalnya tas cantik, tas mewah, sepatu cantik, sepatu mewah, kalau kita tidak berani lagi memakainya kemana-mana karena kita takut dengan bertemu dengan yang punya piutang tadi sama kita. Nah jadi lebih baik seperti firman Tuhan dikatakan bahwa cukupkanlah apa yang ada padamu, dan jangan lagi mengajari anak kita berdusta saudaraku. Biarlah jika iya kita katakan iya, jika tidak kita katakan tidak, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah kalau berasal dari si jahat berarti kita adalah anak-anak iblis. Kalau kita mau selalu mengatakan yang tidak benar kepada anak kita, kita ajari anak kita menjadi anak-anak iblis. Oleh karena itu saudaraku, mari minta ampun selagi masih ada waktu. Bertobatlah supaya kita dapat layak di hadapan Tuhan, karena kalau itulah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, maka kita adalah anak-anak iblis. Walaupun hari Minggu kita datang ke gereja, tapi kalau kita lakukan selalu kebohongan yang selalu mengajari anak kita yang dusta, maka kita bukanlah anak-anak Tuhan Yesus, tetapi kita adalah anak-anak iblis. Nah, mari saudaraku bertobat selagi masih ada kesempatan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kejujuran itu boleh kami miliki. Jika iya, hendaklah kami katakan iya. Jika tidak, biarlah kami selalu mengatakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ajari dan pimpin kami Tuhan, untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan kami, dari gaji yang kami peroleh, dari apa yang kami miliki, kami boleh mencukupkannya untuk keluarga kami, sehingga kami tidak melakukan yang jahat, tidak kami mengajari anak-anak kami menjadi pendusta, tetapi biarlah ada kejujuran yang kami boleh ajarkan kepada anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lakukan, ampuni kami. Biarlah hari ke depan ini kami memperbaiki tingkah laku perbuatan kami, urapi lidah mulut kami untuk berkata-kata jujur. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.